Kaning sekar dandang gendis nedya babar werti ning P4. Apik ora enggak? Apik. Nah, tapi ketok iki lagunya salah. Nah, besok kita lihat lagu yang benar gimana. Sekitar 2,5 ya, pelan-pelan. Nanti malam ini apa kegiatan? Kegiatannya nanti ada pengajian, ada pentas Laras Madya, kemudian tetangga dan juga sanak famili kumpul-kumpul. Piye, wis masak apa? Wis masak apa? Sapi? Iwak sapi. Oh, iwak sapi? Nggon ngapa to? Ngene Mbah to. Oh, iya. Aku tak jikoki snack njogo yim karo kene njuk kaget wadai KKN. Oh, iya. Ya, oke, wadai KKN. Oke. Kita lihat KKN baru madai. KKN UGM itu udah 1 bulan ya, lebih ya. Berangkatnya tanggal 23. Oh ya, pas 1 bulan. Paguyuban Seni Laras Madya. Margi Lestari. Ayo lihat tuh suasananya. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana teman-teman anggota Laras Madya dan juga masyarakat sekeliling sini menyiapkan acara. Jadi kita gotong royong untuk menyiapkan makannya gitu ya, masak sotonya dan seterusnya. Oh, berarti tidak sekedar main musik buat ini, Bu ya? Enggak, nanti ada pengajian, itu saya berusaha untuk ada ya, rutin sebagai media pendidikan dan juga mengumpulkan tetangga-tetangga, silaturahmi gitu. Assalamualaikum. Loh, kok iso mlebu? Oh, salah. Ya. Assalamualaikum. Salam. Wah, ini Mak Ros nih, anggota Laras Madya. Baru bingkis-bingkis. Oh, baru bengkes-bengkes. Lampunya ya. Loh, ndi? Loh. Ya, iki siapa lagi? Mbak Titin, karo Mbak. Oh, Niha, makasih ya. Oh, ini namanya. Iki apa ki jenenge? Apem. Tuh, apem nih nanti salah satu yang jadi suguhan Laras Madya ya. Ini teman-teman anggota Laras Madya yang nyiapkan buat apem, buat tahu bakso. Nah, ini kita bekerja sama untuk nyiapkan snack gitu ya. Ke teman Laras Madya yang lain ya, yang sedang nyiapkan wajik itu makanan dari ketan, memakai gula merah gitu ya. Diaduk-aduk gitu, bisa diiris-iris gitu. Rasanya manis, gurih gitu, kesukaan saya. Jadi kalau saya kesini pasti nanti saya pesan gitu ya. Oke. Ini Mak Koyim itu salah satu anggota Laras Madya. Kegiatannya adalah membuat snack. Kalau ada orang pesan, dia buat snack. Termasuk salah satunya itu saya sering pesan ini, wajiknya ini, yang enak ini ya. Kita tanya, kok selo-selone gitu ya, kok ada waktu, wong harusnya itu cari rezeki buat snack yang banyak,
Kok ya mau-maunya latihan laras madya? Kenapa Mak Oyim? Mau saja karena saya suka dengan kesenian Jawa. Oh. Saya tuh sebetulnya suka nyanyi nembang Jawa-Jawa, seneng bawa, seneng nembang. Cuman apa ya? Nggak mudengan sama nut-nut sama apa. Tapi seneng rengeng-rengeng. Seneng banget. Gitu. Sampai radio itu kalau jam 11 sampai jam 1 tuh tak taruh sini itu. Akhir-akhir ini langka Bu, kesenian Jawa tuh langka. Dulu jadi, kan ada. Pernah saya ikut wayang orang di tempat Bapak dulu. Pernah saya sebagai pemeran biarpun jelek-jelek begini. Apa itu namanya sing omong halus, sing nggak bisa banternya omong itu kok. Oh, Janoko? Mbok Bodro. Oh, Mbok Bodro. Pernah. Nah, berarti zamane sampean itu latihan, terus saya agak besar nggak ada lagi latihan. Nggak ada. Terus di dalam Laras Madya itu kan agama ada, Pancasila ada, terus kesenian juga ada. Terus tentang itu orang meninggal barang harus punya sang tuh di situ tuh ada. Jadi nek gitu. cocok gitu ya. Wong urip iki kudu ngono kuwi, kudu seneng, kudu silaturahmi, urip karo kanca-kanca sing becik, manut aturan agama, manut aturan negara, ngikuti pembangunan gitu ya kayaknya ya. Oh, gitu ya. Wah, ya. Seneng. Apik gitu ya. Pertanian juga ada. Nah, pertanian juga ada. KB kita ana ya? KB ada, jamu itu ada yang itu selawi giat gitu kan, isi-isinya ada jamu, ada kebersihan itu toh. Nggih. Dadi prinsipnya ngajak ning apik-apik gitu ya. Apik-apik semua untuk hidup di dunia ini juga tani, kesenian, agama untuk sang kita besok menghadap Allah itu ada di situ. Jadi komplit ya. Sekarang ngopek kopi. Nah, ini anggota Laras Madya ini. Ya, namanya Mak Tuwuh ini. Nah, Mak Tuwuh ini sukanya ngopeni kopi. Kita lihat ya, kalau Mak Tuwuh ngopeni kopi itu kayak apa. Ini loh, Mak Tuwuh itu punya kopi. Jadi ngerawat. Ini digapak iki Mak Tuwuh. Nah, ini kan disambung. Oh, disambung. Ya, terus yang kayak gini kan dipotongin. Dipotong biar rapi. Oh, gitu. Terus tinggal yang ini tuh. Oh, gitu. Mak Tuwuh, sampean kan rajin melu Laras Madya. Ya. Kok seneng Laras Madya? Apa yo? Seneng nyanyi apa seneng kumpul-kumpul apa seneng apa? Dulu nih mantan ketoprak. Oh, mantan ketoprak. Terus ada Laras Madya ya saya melanjutkan ke situ. Mak Tuwuh, isinya Laras Madya ki apa sing bisa dipahami? Ya, Sing diinget-inget. terutama ya di dalam Laras Madya itu kan ada kata-kata Jawa-Jawanya kan di dalam nyanyian itu. Jadi kita sebenarnya ya setiap hari itu melakukan kayak gitu toh, kayak nyanyian yang di Laras Madya itu kan. Iya. Kan jadi ada sesuai dengan P4, ada keagamaan juga kan di situ kayak jadi gitu. itu bicara tentang hidup. Iya. Saya nek acara kita Mbak. Wah, iki ketoke tukang nopeng ireng iki. Nggih. Nang ngene kita. Oh, lah ya. Berarti ora seneng Laras Madya? Nggih, seneng tapi Seneng, tapi apa? Kok ora melu? Oh, latihan topeng ireng. Apa nek Laras Madya ki nggon wong tuwa ngono apa piye? Menurutmu? Hah? nggih. Nggon wong tuwa. Kata-kata kan tiang sepuh. Mak tuh, saya. Oke, kita tanya ya anak-anak remaja ini. Seneng ora nek ngrungokne kaya ngono, yo pengen melu ngono? Urung? Belum suka? Oh, le ora ngerti? Oh, nek misalnya ajar ngono, iso ora? Kira-kira? Iso. Nah, ini Bu Guru ya. Rumahnya dekat sini, tempatnya latihan Laras Madya. Saya kan kalau ngajar bahasa Jawa. Oh. Jadi anak-anak dari sejak dini SMP kelas 1 itu sudah saya kenalkan untuk tembang mocopat. Itu bisa nggak kalau dikembangkan di SMP kira-kira?
Kalau untuk saat ini ya itu untuk kesenian yang seperti Laras Madya itu memang belum peminatnya masih belum banyak. Makanya mulai saat ini itu baru saya kenalkan dengan tembang mocopat ya biar mereka tertarik dulu karena sebelum tertarik kan mereka belum mau. Tapi kalau dengan kesenian lain oke, sudah pernah gamelan-gamelan sudah pernah mendengar. Tapi dengan laras-laras yang seperti itu kan belum pernah mendengar. Jadi saya kenalkan dulu dengan tembang mocopat. Betul itu. Jadi di sekolah SMP ya, di sini ada SMP itu kemudian ada materi bahasa Jawa, kemudian dikenalkan lagu mocopot yang sesungguhnya juga itu bagian dari Laras Madya. Jadi di Laras Madya itu juga ada lagu-lagu yang semacam mocopat begitu. Tanya pada Pak Luwianto ini yang banyak belajar tentang budaya Jawa. Gimana Pak Luwi, seni Laras Madya ini kok? Seni Laras Madya ini sebenarnya adalah seni yang bermula dari istana, terutama Istana Kasunanan Surakarta. Dan itu berjalan sekitar abad 19. Raja pada waktu itu adalah Pakubuwono IV. Beliau adalah raja yang sebenarnya dia itu yang suka agama. Pada waktu itu banyak digunakan ayat-ayat Al-Quran. Pada saat itu sebenarnya bukan Laras Madya tetapi Santi Swara. Tapi keduanya sebenarnya sama artinya. Kalau dilihat artinya, Santi itu artinya adalah tenang, suara artinya alunan, jadi alunan untuk menenangkan pikiran dan perasaan. Sama dengan Laras Madya. Pada tahun 63 itu, 1963 itu, Laras Madya yang dulunya memang kesenian kerajaan, kemudian dikembangkan menjadi seni rakyat. Laras Madya itu juga, kalau kita lihat dari isinya, dari etimologinya, bahasanya, laras itu adalah keharmonian sebenarnya. Madya itu di tengah-tengah, atau kadang diartikan laras itu sama dengan tembang, Madya itu tengah, sehingga dulu itu yang dikembangkan adalah tembang tengahan yang bermula mendasarkan pada tembang-tembang mocopat atau tembang cilik. Makanya kalau Bapak Ibu tadi melembangkan tembang tengahan itu sebenarnya dasarnya adalah dari tembang mocopat. Ada dalang gulo, ada sinom, ada pangkur. Nah itu sebenarnya nanti kalau udah mulai cengkok itu menjadi tembang tengah. Nah kalau dilihat dari sisi yang lain bahwa Laras Madya itu bisa diartikan laras itu ada harmoni, Madya itu tengah-tengah, artinya itu suatu bentuk kesenian yang menekankan pada keseimbangan. Oleh karena itu apa yang ada di dalam Laras Madya itu sebenarnya adalah isinya tentang nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai menuju kepada tujuan hidup. Kalau saya kaitkan dengan yang ini, judul yang nama yang di sini Laras Madya yang ada di Jurang ini mungkin sudah pas. Jadi margi lestari itu sebenarnya margi itu jalan, lestari itu abadi atau hidup. Margi lestari adalah jalan hidup. Kenapa kok yang banyak yang sudah tua-tua gitu ya. Biasanya kalau sudah tua dia akan berpikirnya berbeda dengan yang masih muda. Kalau tua dia arahnya ke bentuk manekung. Manekung itu artinya jiwa kepasrahannya, keikhlasannya sudah mau ditunjukkan ke situ. Makanya alunan-alunannya itulah yang mendukung tentang manekungnya itu. Dari manekung itu kan bisa macam-macam. Manekung itu bisa melalui sholat, bisa melalui seperti ini, sehingga akan menjadi menuju pada
pada sebuah kebahagiaan abadi yang seperti itu. Ini naskah yang sangat luar biasa karena di dalam teks ini tampak sekali bahwa ini sudah merupakan akulturasi dari budaya Nusantara, terus khususnya Jawa Islam. Gender antara Jawa dan Islam itu sudah menyatu dalam tembang ini gitu. Kita bisa lihat misalnya buktinya di beberapa teks ya. Ada di Gending Kaum Dawuk, di situ disebutkan ada kalimat ulang buruk toto kromo asah trisno mering sesama. Ini kalau dalam Islam ya kita bisa menyebut sebagai misalnya ajaran tentang akhlakul karimah ya, atau rahmatan lil alamin ya, welas kepada siapapun. Itu betul-betul intisari daripada ajaran agama Islam, apalagi Nabi Muhammad SAW itu termasuk salah satu nabi yang diutus oleh Allah liutamima makarimal akhlak. Jadi saya kira ini sesuai dengan visi daripada agama Islam. Lirik dari Laras Madyo itu mengandung banyak nilai, utamanya dari pambuka saja sudah menyiratkan ada nilai ketuhanan. Kemudian di lirik-lirik berikutnya itu ternyata ada kandungan nilai-nilai kemanusiaan. Di situ diajarkan di beberapa bait itu di pambuka misalnya itu juga tentang bagaimana kita diajarkan untuk mencintai sesama. Kemudian di bait-bait berikutnya juga bagaimana kita itu diajarkan melalui Laras Madyo itu mencintai alam. Misalnya bagaimana kita itu menumbuhkan tanah supaya itu tidak terjadi banjir, kemudian hutan itu juga harus dikelola dengan baik. Itu merupakan beberapa hal yang berkaitan pada nilai-nilai yang sekarang ini kalau kita lihat adalah nilai-nilai Pancasila. Pancasila anugerah